Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan keselamatan untuk berkumpul pada hari ini. Sholawat beriringan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak, amin ya rabbal alamin. Yang pertama-tama yang saya hormati yaitu Bapak dosen pengampu mata kuliah Hadis Tarbawi, yaitu Bapak Dr. Muhammad Rozali MA, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan dengan saya sendiri sebagai moderator dan pemateri pertama, dan yang kedua Nur Hasana sebagai pemateri ketiga. Kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Kewajiban Menuntut Ilmu. Untuk mempersingkat waktu, maka selanjutnya saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu Kewajiban Menuntut Ilmu. Menuntut ilmu adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Pernyataan seperti itu terdapat pada hadis yang artinya menuntut ilmu hukumnya wajib bagi kaum muslimin dan muslimat. Menuntut ilmu juga dianjurkan sampai ke negeri Cina, sebagaimana kata Ki Hajar Dewantara bahwa menuntut ilmu mulai dari sejak lahir sampai ke liang kubur. Adapun makna dari kata menuntut ilmu di negeri Cina, yaitu sekalipun tempatnya jauh dan datang dari agama non-muslim, itu harus tetap dicari. Ilmu merupakan cahaya. Mengapa? Karena sesungguhnya ilmu merupakan penerang dalam kegelapan. Dan ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Seperti hadis berikut. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas ibnu Malik Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilmi walau bisin, wa inna tolabal ilmi faridatan ala kulli muslimin, innal malaikata tada'ul ajnihataha litalibil ilmi ridaan bima yatlubu. Yang artinya, dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW bersabda, carilah ilmu walaupun di negeri Cina. Sesungguhnya mencari ilmu itu wajib atas setiap muslim. Sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya bagi pencari ilmu karena ridho dengan apa yang dicari. Hadis riwayat Ibnu Abdul Albar. Makna sekalipun di negeri Cina adalah walaupun jauh dari tempat tinggal, sekalipun kita menderita dan sulit, sekalipun datang dari non-muslim atau sekalipun di negeri minoritas muslim yang sudah maju, sebagian pendapat Cina sudah mengalami kemajuan. Dalam mencari ilmu pengetahuan, hendaknya yang dapat memberikan manfaat bagi kehidupan di dunia maupun di akhirat. Selagi ada kesempatan mencari ilmu dan sebelum Allah mencabut atau mengangkat ilmu dari manusia, maka carilah ilmu sebanyak-banyaknya untuk kita memanfaatkan serta kita akan amalkan di jalannya. Sebab ilmu yang bermanfaat merupakan suatu amal yang tidak akan pernah terputus, yaitu suatu amal jariyah. Hukum mencari ilmu wajib bagi seluruh kaum muslimin, baik itu laki-laki maupun perempuan. Kewajiban menuntut ilmu di mana saja dan dalam keadaan bagaimanapun, sekalipun dalam keadaan sulit dan jauh. Kewajiban menuntut ilmu bagi muslim laki-laki dan perempuan yang sudah mukallaf. Kewajiban menuntut ilmu ada kalanya wajib ain dan wajib kifayah. Penuntut ilmu dicintai, dihormati, dan dilindungi oleh para malaikat. Menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim perempuan maupun muslim laki-laki. Manfaat dari menuntut ilmu dapat kita peroleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Imam Syafi'i berkata sebagaimana yang dikutip oleh Al-Nawawi dalam kitabnya Tazbib Al-Asma wal Al-Awqat. Barang siapa menghendaki dunia, hendaknya dengan ilmu, dan barang siapa yang menghendaki akhirat, hendaknya dengan ilmu.
Maka dijelaskan bahwa maksud ilmu di sini adalah ilmu yang tidak ada jalan lain kecuali harus mengetahuinya, seperti mengetahui Sang Pencipta alam dan keesaannya, mengetahui kenabian Muhammad SAW, dan mengetahui cara sholat. Semua ini hukumnya fardu ain. Al-Ghazali dalam Al-Manhaj menjelaskan bahwa mencari ilmu ada 3 ilmu sebagai berikut, yaitu ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu kita akan mengetahui pokok-pokok agama, seperti mengetahui sifat-sifat Tuhan yang maha kuasa dan mengetahui yang maha menghendaki dan maha mendengar. Ilmu hati dari penggerakannya, yakni mengetahui kewajiban hati serta mengetahui larangan-larangannya sehingga mendapatkan keikhlasan niat dan keabsahan amal. Dan yang terakhir itu yaitu ilmu syariah, segala ilmu yang wajib diketahui untuk melaksanakan syariah dan ibadah. Kewajiban menuntut ilmu di mana saja dan dalam keadaan bagaimana pula, sekalipun dalam keadaan sulit dan jauh. Kewajiban menuntut ilmu ini kita akan dilindungi oleh para malaikat. Islam adalah agama yang memuliakan orang yang menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu maka derajatnya akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang tidak berilmu. Jika adanya ilmu, maka seseorang tidak akan sesat dalam kehidupannya ini. Karena dengan ilmu ibarat cahaya yang menerangi kita dari gelapnya suatu kebodohan. Seseorang yang berilmu pun akan memungkinkan ia akan dapat meraih cita-cita dan harapannya. Menuntut ilmu tidak hanya di bangku sekolah saja. Kita juga dapat membaca suatu buku. Seseorang yang menuntut ilmu pun bahkan kedudukannya sama dengan orang yang berjihad. Baik, saya akan melanjutkan pembacaan kedua. B. Keutamaan menuntut ilmu. Selain Al-Quran, banyak sekali hadis yang menjelaskan keutamaan ilmu dan kedudukan ulama, baik di mata Allah maupun di mata manusia. Di dunia maupun di akhirat, ulama dihargai dengan tinggi, tak tertandingi oleh siapapun, dan tak mungkin dapat dikejar kecuali melalui ilmu. Pentingnya manusia menuntut ilmu dapat membantu manusia memperoleh penghidupan yang layak, tetapi lebih baik dari itu, dengan ilmu manusia berupaya mencari keridhaan Allah. Hanya dengan pendidikan yang demikian manusia memperoleh ketentraman dalam kehidupannya. Sehubungan dengan keutamaan menuntut ilmu ditentukan hadis antara lain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban minal ilmi liyu'alliman nasa u'tiya lahu nawabun syab'ina nabiyan. Artinya, barang siapa mempelajari satu bab dari ilmu dengan maksud akan mengerjakannya kepada Allah, maka diberikan kepadanya pahala 70 nabi. Diriwayatkan Abu Mansyur Ad-Dailami dari Ibnu Mas'ud. Maksud dari hadis ini adalah jika kita menuntut ilmu dengan ridha Allah dan dengan maksud akan mengajarkan ilmu yang kita punya kepada orang lain, maka kita akan mendapatkan pahala. Kita menuntut ilmu karena Allah dan kita pelajari ilmu yang kita peroleh karena Allah sebagai bekal hidup kita di dunia dan akhirat. Terdapat keutamaan orang yang menuntut ilmu, yaitu yang pertama, mendapat keutamaan menuju surga. Yang kedua, disenangi oleh para malaikat. Yang ketiga, dimohonkan ampun oleh makhluk Allah yang lain. Yang kelima, diutamakan daripada ahli ibadah dan menjadi pewaris Nabi. Adapun hadis lainnya ialah antara lain, man jalasa indal ilmi sa'ataini aw aqala ma'ahu laqmataini awi sami'a minhu kalimataini aw massa ma'ahu khatwataini aw a'tallahu ta'ala jannataini kullu jannatin mithlu dunya marrataini. Artinya, barang siapa duduk di sisi orang alim 2 jam atau makan bersamanya dua suapan, atau mendengarkan daripadanya 2 kata, atau berjalan bersama dia 2 langkah, maka Allah Ta'ala memberikan kepadanya 2 surga
yang tiap-tiap surga 2 kali dunia. Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu di surganya kelak, dan akan menjadikan mereka tanpa khawatir dan kesedihan. Mencari suatu ilmu adalah suatu tanggung jawab untuk kita, dan juga untuk mengamalkan suatu ilmu, maka itu merupakan suatu ibadah. Maka semakin tinggi ilmu yang akan kita kuasai, kita akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan semakin dekat dengannya. Manusia juga harus terus mengasah ilmunya, karena suatu ilmu akan terus berkembang dengan seiring zaman. Apabila seseorang tidak menguasai ilmu pengetahuan, maka ia akan sempit pandangannya dan ia akan merasa sulit dalam menjalankan kehidupan. Adapun kelebihan orang yang menuntut ilmu daripada orang yang berijtihad, yang pertama, belajar ilmu itu adalah bukti ketakwaan kepada Allah karena dan mematuhi perintahnya. Yang kedua, menuntut termasuk ibadah, mengulang-ulangnya termasuk tasbih, dan membahasnya termasuk ijtihad. Yang ketiga, mengajarkan ilmu itu kepada orang lain termasuk sedekah, dan memberikannya kepada orang yang akan menyebarkannya termasuk pendekatan diri kepada Allah. Yang keempat, ilmu itu menjadi teman di kala sendirian dan menjadi sahabat di kala kesepian. Menuntut ilmu termasuk ibadah, mengulang-ulangnya termasuk tasbih, dan membahasnya termasuk jihad. Mengajarkannya ilmu termasuk sedekah, dan memberikannya kepada orang lain yang akan menyebarkannya termasuk pendekatan diri kepada Allah. Ilmu menjadi teman di kala sendirian dan menjadi sahabat di kala kesepian. Ilmu itu menjadi penerang menuju jalan ke surga. Orang yang menuntut ilmu dengan ikhlas karena Allah disukai oleh para malaikat dan dimohonkan ampun dari dosa-dosanya oleh semua makhluk Allah. Dalam hadis lain ialah antara lain, qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, hubbi Rasul Sulaiman alaihi salam bainal ilmi wal mali wal mulki faqtarul ilmi fa'ata'ullahul mala wal mulka ma'al ilmi. Artinya Ibnu Abbas berkata, Nabi Sulaiman diberikan pilihan oleh orang antara ilmu, harta, dan juga kerajaan. Maka Nabi Sulaiman memilih ilmu, lalu Allah menganugerahkan kepadanya harta dan juga jabatan. Al-Mijhaj As-Su'i ayat 90, hadis 90, dan dalam durat yang sama Al-Nashin. Di suatu ketika Nabi Sulaiman ditawari oleh Allah untuk memilih antara ilmu, harta, dan tahta. Nabi Sulaiman dengan tegas menjawab lebih memilih ilmu, dan pilihan tersebut terbukti dengan baik. Nabi Sulaiman paham bahwa ilmu itu tidak seperti harta dan tahta. Ilmu itu ringan dibawa kemana-mana. Ilmu itu seperti biji yang tumbuh menjadi pohon, yang kemudian menghasilkan buah yang segar dan bermanfaat. Ilmu juga cahaya yang menyingkirkan duri dan gelapnya, jalan menuju tujuan, sehingga kita tahu mana jalan yang benar dan mana jalan yang salah, mana arah ke surga dan mana arah ke neraka, mana jalan menuju kaya dan mana jalan menuju kemelaratan. Jika kita amati bahwa ilmu dapat menghasilkan harta dan juga pangkat, maka Nabi Sulaiman tahu betul posisi ilmu karena ia memilih ilmu. Seandainya beliau memelihara harta atau kerajaan atau jabatan, Allah hanya akan memberikan apa yang ia pilih, tetapi karena ilmu, maka harta dan jabatan pun menjadi ikutan. Hadis ini mengisyaratkan betapa agama Islam begitu mulia, mengutamakan dan menghargai orang yang berilmu, bahkan melebihi keutamaan orang yang ahli ibadah tapi bodoh. Menjadi jelas pula bahwa menuntut ilmu dan mengembangkan budaya ilmiah itu termasuk bagian dari sebuah ibadah, juga merupakan tuntunan agama.
Jadi, tidak hanya semata karena desakan kebutuhan zaman atau tuntunan dari institusi negara. Demikianlah hasil presentasi kami pada hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.